kembali bersama kami kali ini di segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan, terlebih di saat Anda mungkin ragu untuk datang ke rumah sakit karena pandemi. Anda, saudara, dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapa_indonesia_kompas TV satu hari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif kami di nomor telepon 021 5366 0500, tapi teleponnya nanti setelah segmen selanjutnya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dulu, sudah ada Dr. Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Audrey. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Oke, salam sehat. Dokter, kita langsung pertanyaan yang pertama di Instagram kami yang sudah masuk dari @frmvip7670400. Pagi dokter, usia saya 21 tahun, berat 54 kg. Dahulu saya pernah mengalami rasa sakit di kaki, setiap mau jalan pasti nyeri. Dan sekarang sudah sembuh. Sekarang saya sering merasa sakit kepala tiba-tiba saat berjalan atau saat menjalankan aktivitas, dokter. Itu kenapa ya, dok? Silakan, dokter. Iya, jadi siapa Mbak ya? Jadi jalan sakit kalau melakukan aktivitas ya. Ya. Jadi kalau jalan melakukan aktivitas sakit itu dengan usia seperti ini sepertinya harus dicek ke arah apakah ada masalah rematik atau ada masalah di persendian seperti itu. Kecuali kalau memang usia sudah lanjut ya, biasanya di atas 50, 60 gitu ya. Nah, itu harus tahu juga kadang-kadang ada masalah di pembuluh darah. Tapi kalau masih usia muda seperti ini biasanya sih tidak melibatkan pembuluh darah. Jadi memang harus dicek. Nah, atau mungkin memang karena cuma kurang olahraga saja, karena relatif usia masih muda ya, dan berat badan juga nggak terlalu berat. Jadi menurut saya sih ini perlu dicoba dilatih ya. Mungkin itu cuma otot-otot saja atau sendi saja yang kurang digerakkan seperti itu. Ya dicek secara lebih detail lagi. Yang nanya nih ya, namanya siapa ya? Sebenarnya Mbak Fitri ya, namanya. Ya, jadi Mbak Fitri ini harus latihan, jalan, coba dilihat apakah berpengaruh jalannya itu sakitnya itu dengan aktivitas berjalan atau nanjak atau lari gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi sakit lebih dominan, maka itu lebih cenderung kepada sakit rematik. Nah, ini untuk perempuan usia muda itu sering rematik ya, terutama dikaitkan dengan autoimun. Gitu, Mbak. Kalau misalnya di usia muda bisa kena rematik, itu kenapa ya, dok ya? Ya, itu kebanyakan kalau usia muda kena rematik itu lebih kepada penyakit-penyakit autoimun, apalagi kalau perempuan muda ya. Kalau laki-laki itu 1/10 kejadiannya, jadi kebanyakan perempuan. Nah, kalau ada nyeri-nyeri sendi, nyeri otot pada perempuan usia muda, hati-hati, itu ada salah satu gejala autoimun gitu. Jadi harus diperiksakan. Apalagi kalau sampai ada peradangan ya, jadi sendinya merah, sakit dan sebagainya, itu bisa harus hati-hati dan harus diperiksa. Oke, kita berlanjut lagi ke pertanyaan kedua dari @lina218. Selamat pagi dokter, ibu saya usia 50 tahun. Ibu saya punya riwayat penyakit MA dan asam lambung. Kemarin sore ibu merasakan kaki kirinya tidak terasa apa-apa, dokter. Pada tengah malam, sisi badan sebelah kiri terasa kebas dan siang harinya saya bawa ke klinik untuk diperiksa dan dokter mengatakan ibu saya terkena gejala ringan stroke. Apa ada hal yang bisa menyembuhkan? Karena ini kan termasuk gejalanya ringan stroke ya, atau stroke ringan. Iya. Jadi gini, ini hati-hati ya, kalau stroke ini memang bisa ringan, bisa sampai berat. Nah, stroke ringan ini yang paling ringan adalah kita sebut TIA ya, transient ischemic attack ya, namanya juga transient. Jadi kadang-kadang cuma sementara, bisa jadi karena pembuluh darah yang kemudian mengkerut secara tidak terlalu lama gitu ya, dan itu bisa menyebabkan kelumpuhan atau kebas di sebelah badan. Dan tapi kemudian balik lagi kembali normal, atau memang ada sumbatan yang memang tidak signifikan sumbatannya, sehingga ketika terjadi pelebaran kembali atau sumbatannya rilis, darahnya bisa diencerkan, maka dia bisa kembali lagi. Nah, cuman ini peringatan awal, jangan sampai stroke ringan ini dianggap hal yang biasa. Kenapa? Karena ini merupakan bisa berubah menjadi stroke yang berat.
Kalau ketika sumbatannya itu menjadi total, permanen, dan menyebabkan area yang luas dari otak, maka dia akan menyebabkan kelumpuhan yang permanen. Dan itu kita tidak mau, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau menurut saya, segera diperiksakan, pastikan betul-betul apakah memang ini stroke atau tidak. Karena lumpuh sebelah kiri, sebelah badan, apalagi bukan tidak hanya lumpuh ya, kebas-kebas juga itu merupakan salah satu ciri-ciri dari stroke. Tapi memang bisa, kalau seseringan dia bisa kembali, dilatih dan segala macam bisa kembali. Tapi itu merupakan hal yang harus diwaspadai, apalagi usia sudah 50 tahun ya. Nah ini menjadi faktor resiko juga dengan bertambahnya usia. Apakah ada diabetes, darah tinggi. Perlu cek tensi darah juga nggak, dokter? Betul, darah tinggi itu bisa menyebabkan penyebab ini. Jadi kalau faktor-faktor resikonya itu ada, ya ini tadi nggak dijelaskan ya, tapi kalau faktor-faktor resiko itu ada, maka itu menjadi lebih bahaya lagi. Nah, apa kaitannya dengan asam lambung? Sebenarnya untuk stroke ini tidak ada kaitannya dengan asam lambung gitu ya, dan itu hal yang berbeda. Tetapi tetap yang namanya stroke itu bisa grade-nya dari yang paling ringan, tadi TIA yang bisa sembuh sendiri, sampai kepada yang memang bisa menimbulkan lumpuh atau bahkan sampai kematian. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari Ukocak. Pagi dokter, sudah seminggu ini saya sering mengalami badan lemas, tidak berdaya, namun bisa pulih dalam waktu kurang lebih dari 1 jam dan bersiklus setiap 6 hingga 12 jam. Perut juga kembung, sering sendawa, sering buang angin, sering buang air kecil. Saya sudah minum obat hampir 1 minggu dan masih belum ada perubahan. Kira-kira kenapa ya dok saya? Oke, ini masih nggak terlalu jelas. Ini usia berapa ya? Tidak disebutkan sih dokter. Iya, tapi kalau menurut saya ini bisa gejala dari lambung ya, GERD yang menyebabkan seperti gejalanya kalau kayak orang-orang bilang seperti masuk angin gitu ya. Jadi lambungnya kembung ya, asam lambung naik ya, dan itu menyebabkan lemas dan seperti nggak enak gitu badannya. Nah, ketika lambungnya sudah perbaikan, karena supaya kembung dan segala macam, itu akan kembali menjadi bagus kembali gitu ya. Dan ini kalau berulang-berulang berarti pemicunya masih ada. Ya, nah, ini harus dicek juga ya. Saya sarankan diperiksa karena ini sangat periksanya ke dokter umum berarti ya dok? Arahnya. Kenapa? Periksanya ke dokter umum dulu di awal? Boleh ke dokter umum atau langsung ke dokter penyakit dalam juga boleh. Karena ini harus ada pemeriksaan yang kita lihat apakah perutnya kembung, lalu kadar asam lambungnya tinggi atau tidak dan sebagainya. Nah, apakah itu terkait dengan itu? Nah, itu tinggal kasih obat lambung. Tapi kalaupun tidak, nah ini agak harus diperiksa eksplor lebih jauh lagi, karena general weakness seperti ini, lemas yang seperti ini, itu pasti terkait dengan salah satu sistem organ, dan itu harus dicek ada nggak gejala lain dan harus diperiksa dengan lebih teliti. Oke, baik dokter. Nanti saya akan sapa dokter lagi karena usai jeda kita akan terima ada 2 penelpon. Tetaplah bersama kami.